Udah kan? Cek. Eh, Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami berdua di podcast Boba yang mengedukasi, sama-sama mengedukasi di penghujung tahun ini bersama saya selaku namanya Hilmi Akbar Ibani. Saya sini sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau bersama rekan saya yang seperti biasanya yang kalian lihat. Jangan bosan untuk berkenalan, silahkan. Halo, ya bukan hari ini malam ini Hilmi ya. Biasa sekali Hilmi lebih interaktif. Halo, aku Baby Beauty di PKBI sebagai ketua forum remaja PKBI. Jadi Hilmi itu anggota ya nih, anggotanya aku. Terus juga, makin menghitung hari, menghitung jam ya nih untuk tahun baru gitu kan. Kalau sebelum kita masuk ke tema nih, kalau boleh aku tahu nih, resolusi 2022 apa tuh nih? Pengen di 2022 yang pasti lebih baik pada umumnya ya, lebih baik lagi apa namanya, terus juga ngerasa makin tahun makin berkembang ke hal yang lebih positif juga. Alhamdulillah, semoga konsisten terus, makin apa ya, tercapai cita-cita kecil yang diharapkan gitu. Lebih sendiri gimana di 2022? Kalau aku sendiri sih lebih, ya pastilah ya, pasti pada umumnya jauh lebih baik, bahagia terutama sih. Dan ya aku akan menikmati proses yang mungkin juga bakal menyakitkan kayak 2021. Mau lebih bahagia, kita nggak tahu ya, kita jalanin aja lah. Kalau aku sih lebih, anaknya lebih ngikut jalan, ya udah jalan aja ke alur gitu. Nah, kayak di tema kali ini kita mau ngebahas tentang all about self ya. Jadi yang pertama nih yang mau kita bahas yaitu adalah 4 aspek self love gitu. Nah, yang pertama tuh ada self awareness. Jadi ya self awareness ini adalah kesadaran akan proses berpikirmu dan bagaimana efeknya terhadap emosimu. Jadi kayak ya kita sadar gitu. Kesadaran diri lah, lebih simpelnya gitu. Contohnya nih, sadar akan penampilanmu ketika berhadapan dengan kaca, sadar akan hal-hal yang kamu lakukan dan konsekuensinya, sadar akan ketakutanmu, sadar akan bagaimana kamu ingin masyarakat umum menilaimu, sadar akan apa yang kamu rasakan, tak hanya melampiaskannya saja. Jadi kayak kita kesadaran pada umumnya lah, kesadaran gimana bentuk wajah kita, kesadaran tentang apa yang aku pengen masyarakat ini nilai aku gimana gitu, kesadaran. Yang kedua adalah apa nih, boleh dong? Yang kedua itu ada self esteem. Jadi opinimu akan diri sendiri gitu, opini kalian tentang diri kalian sendiri itu biasanya berkaitan pencapaian dan kualitas yang dimiliki seorang individu itu. Emang contohnya tuh gini, percaya diri karena punya tubuh yang fit, bugar, begitu sehat. Terus memiliki relasi yang dapat dibanggakan dengan teman-temannya gitu. Circle-nya itu bagus. Bangga akan rasa ingin tahu tinggi yang dimiliki gitu. Senang menjadi pekerja keras. Terus percaya diri ketika memenangkan suatu kompetisi. Jadi lebih banyak apa namanya, men-self reward diri sendiri gitu. Nggak apa-apa, nggak perlu apa ya, dukungan dari orang lain kayak selamat ya gitu-gitu, tapi diri sendiri dulu yang
percaya diri karena sudah memenangkan sebuah kompetisi. Terus juga nggak perlu minder kalau rasa tahu, saya ingin tahunya lebih tinggi gitu. Karena itu juga bisa jadi hal yang positif kan. Terus selanjutnya, Selanjutnya ada self worth, yaitu eh, singkatnya penghargaan diri gitu. Jadi kayak hasil dari self esteem tadi ya. Yang baik adalah kepercayaan bahwa kamu berharga, pantas dicintai dan dimiliki tempat dalam kehidupan gitu. Jadi kayak ya, dan kayak kalau kita semua tuh punya tempat masing-masing, sama yang kayak pernah aku bilang juga di podcast sebelumnya, kita tuh bakal berharga di mata orang yang tepat gitu. Nah sama kayak gini, kita tuh memiliki tempat di kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi ketika kalian masuk ke tempat yang salah itu ya pasti nggak diterima kayak gitu. Nah contohnya nih, percaya bahwa kamu berhak memutuskan komunikasi dengan orang-orang toksik dalam kehidupanmu. Percaya bahwa kamu dapat menjadi orang yang tegas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dan yang terakhir, menerima dirimu sendiri dan orang lain dengan sepenuhnya. Jadi kayak, ya kalian tuh eh, menghargai diri kalian sendiri gitu. Kalian ngerasa kalian berhak untuk memutuskan segala sesuatu. Kalian percaya bahwa kalian tuh dapat jadi orang yang baik lah gitu. Nggak menyakiti hati orang lain. Nggak buat orang lain eh, sedih dengan kata-kata kalian gitu. Terus selanjutnya nih, nah yang terakhir itu ada self care. Jadi kalian tadi udah sadar akan diri kalian, kalian sudah mempercayai diri kalian, terus kalian juga udah menghargai diri kalian. Yang terakhir kalian merawat diri kalian. Tindakan-tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan mental, fisik diri kalian gitu. Contoh meditasi, gitu. Terus skincare, cewek cowok skincarean gitu kan. Nonton film, terus baca buku, ngabisin waktu sama orang-orang yang kalian cintai, olahraga, lakuin hobi kalian, keluar dari rumah, nongkrong, liburan, pantai, gunung gitu. Ngerapin tempat kerja, meja kerja, ngerapin kamar gitu kan. Terus dengerin lagu, nulis jurnal gitu, buku diary gitu-gitu segala macam. Dan istirahat yang cukup gitu. Karena ibaratnya kan kayak me time gitu kan udah misalkan kalian dalam seminggu 6 hari kerja, ya hari satu harinya itu untuk hal yang seperti itu sih menurut aku itu udah lumayan cukup untuk recharge diri kalian gitu. nah self care ya ini yang terakhir ya. Nah kebanyakan biasanya self care itu kayak kita ke kita me time gitu ya Nia. Kayak misalnya kalau cewek kayak aku misalnya kayak salon atau pasang nail art atau LS extension gitu atau apapun yang buat mereka tuh seneng kayak gitu, belanja apa yang mereka seneng kayak gitu. Nah tapi itu tuh self care atau boros ya kan, pasti banyak lah gitu yang kayak berkedok self reward atau self care gitu, padahal ya emang pengen aja gitu. Nah kita harus tahu dulu tuh apa sih self care ini gitu kan. Nah self care itu memahami dan memenuhi kebutuhan yang penting untuk kesehatan dan kesejukan diri. Nah salah satu bagian dari self care adalah memberikan hadiah atau mentraktir diri sendiri yang kayak tadi self reward. Tujuannya pasti dong segala hal tuh punya tujuan kan. Nah tujuannya adalah menyemangati diri sendiri, kayak misalnya meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kayak gini misalnya kayak, aku pengen nail up deh biar paling tidak kuku aku cantik, jadi aku percaya diri gitu kan. Atau mengurangi resiko gangguan fisik dan mental. Jadi kayak ya itu tuh kepuasan diri sih lebih tepat, tapi ya jangan sampai boros gitu. Terus juga nah boros yang berkedok self care nih banyak nih, mungkin aku juga pernah kali yang aku tanpa disadari
self care tuh dapat dijadikan alasan untuk perilaku negatif. Misalnya menunda-nunda tugas dan boros, kayak oh aku mau self care dulu, tugasnya ntar aja. Itu kan menunda tugas kan ya buruk gitu kan. Nah, self care itu padahal sama dengan merawat diri, so bukan memanjakan diri. Beda dong, merawat dan memanjakan otomatis pasti beda kayak gitu. Nah, kadang iklan menggunakan taktik penjualan mempromosikan produknya untuk merawat diri. Kayak itu tuh jadi buat kita tergiur juga, apalagi kalau kayak tiba-tiba Shopee 12-12. Itu kan itu gila-gilaan tuh produk produk makeup misalnya atau produk skincare kayak gitu. Nah, self care supaya kantong nggak kosong nih, aku kasih tips gitu. Nah, jadi kan sebelum membeli barang untuk self care gitu, pertimbangkan apa yang sedang kamu yang pertama tuh kalian pertimbangin nih apa sih yang kalian rasain gitu. Kadang kurangin belanja saat kondisi mentalmu sedang kurang baik, dapat cenderung membuat beli barang-barang yang tidak kamu butuhkan untuk self care meningkatkan moodmu. Jadi kadang kebanyakan kita tuh nggak beli barang yang berguna. Aku juga dulu gitu sih, kayak pengen beli ini, terakhir nggak kepake kayak gitu. Padahal ya berkeduanya self care. Terus yang kedua apa nih? Nah, yang kedua itu butuhkan ya. Memang beneran butuh atau cuma impulsif aja nih? Emang beneran harus hari itu. Jadi kayak yang kemarin genting penting ya, yang kemarin kita bahas di BKBI gitu. Terus juga tipsnya itu minta opini orang-orang lain buat keputusan membeli sesuatu. Jadi kayak minta kalau punya kakak atau punya orang tua atau punya sahabat, tanya lagi gitu. Aku lagi butuh beneran ya atau emang aku cuman ya emang pengen aja karena lagi diskon gitu barangnya atau lagi gimana gitu kan. Jadi memang sedikit sulit sih untuk uh, membedakan self care itu dengan boros, soalnya masih banyak juga yang menyalahartikan oh ya gini self care gitu kan, padahal sebenarnya itu memanjakan diri gitu, apalagi sampai yang menunda tugas tadi itu kan. Justru harusnya kalian selesaikan tugas kalian baru kalian bisa memanjakan diri, atau kalian punya uang yang lebih. Kalau misalkan yang aku pernah dengar tuh ada orang punya suatu apa ya, pegangan dalam hidup dia, kalau dia mau membeli suatu barang dia harus punya uang yang harganya itu 3 kali lipat gitu. Jadi kalau misalkan dia pengen punya HP baru harganya contoh 10 juta, biar dia tidak memaksakan, dia harus punya 30 juta baru dia mau untuk membeli. Tapi kan itu masing-masing pribadi untuk apa namanya mencoba mengenal diri kan, atau mungkin ada yang bisa kok aku tanpa harus 3 kali lipat itu segala macam. Jadi orang apa namanya setiap orang punya cara itu sendiri kan untuk apa namanya membatasi nafsunya untuk berbelanja atau boros tersebut gitu. Nah, terus juga ada yang ketiga itu. Oh enggak, bukan ketiga. Tapi ini tugas belajar nih. Nah, eh, kayak banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa kalian lakuin tanpa ngeluarin uang ketika self care gitu, ngeluarin budget gitu ya. Yang pertama kayak membersihin kamar. Aku tuh kadang, aku tuh pernah baca gini, eh, kualitas kamar itu menentukan mood kita seharian. Jadi kalau aku ngerasa kamar aku udah berantakan banget, itu aku tuh memang beneran pusing kayak ini kenapa sih mumet banget gitu, kenapa sih kok kayak bersera banget gitu. Nah, di situ aku mulai bersihin lagi gitu. Nah, sering sih terjadi kayak gitu. Kadang kalau udah lagi males itu, atau lagi lazy day gitu kayak, oh gila,
berserakan banget. Tapi ya setelah itu kemas lagi gitu. Terus yang kedua, tidur cepet. Kadang kita tuh sering begadang kan, apalagi kayak cewek-cewek drakoran sampai jam 3 subuh. Atau cowok-cowoknya main game yang sampai gila sampai jam 3 subuh kayak gitu. Nah, ya gini deh manfaatnya kalau kalian nggak, maksudnya kalau kalian tidur cepet kan jadinya nggak mata pandang. Nah itu kan buat diri cantik ya, ngelihat diri sendiri cantik kan enak gitu. Terus juga yang ketiga tuh peregangan setiap jam supaya postur tegak. Jadi kayak ya kan kalau udah kebanyakan baring juga kadang pusing ya, pusing, badan pegel-pegel, sama kayak kebanyakan duduk, kebanyakan berdiri. Ya namanya juga satu hal yang banyak kan nggak bagus gitu ya. Nah, terus selanjutnya apa nih?